Shalom, berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI. Kali ini bersama saya, Pendeta Hernadi dari GKI Ambarawa. Mari saudara, sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Bapa kami ada di surga, terima kasih, kami bersyukur. Pemeliharaan Tuhan atas kami nyata, termasuk seperti saat ini Tuhan. Di dalam segala keterbatasan dan kelemahan, Tuhan memberikan kesempatan kami untuk tetap bisa berinteraksi dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Melalui Sapaan Gembala GKI saat ini, kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya percaya kita semua pernah ditolak. Ditolak ketika mau masuk ke sekolah favorit kita, ditolak ketika kita mau nembak orang yang kita cintai, kita senengin, kita taksir, ditolak ketika mengajukan proposal untuk skripsi atau tesis, ditolak ketika mengajukan lamaran kerja di satu perusahaan, ditolak ide dan gagasan kita oleh pimpinan atau rekan. Bahkan ditolak niat baik kita. Itu hal yang biasa. Tapi bagaimana jika ditolak oleh Tuhan? Saudara, Daud pernah ditolak oleh Tuhan. Dan hal tersebut dicatat dalam 1 Tawarikh 28 ayat 2 dan 3. Mari kita membaca 1 Tawarikh 28 ayat 2 dan 3 demikian. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, "Dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah." Saudara, menarik sekali di sini. Daud seorang raja yang berhasil, yang sukses. Kerajaannya begitu kuat dan disegani oleh musuh-musuhnya. Dan Daud dalam kesuksesannya itu punya keinginan yang besar, yaitu membangun rumah bagi Allah, membangun bait Allah. Dan hal ini nampak tertulis dalam 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 3 demikian. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Saudara, Daud hidup mapan. Kerajaannya, negaranya dalam keadaan aman, tentram. Dan Daud pun mendapat restu dari Nabi Natan. Untuk apa? Untuk membangun rumah bagi Allah, membangun bait Allah. Segala persediaan untuk bangunan itu sudah ia siapkan dan sediakan. Dia sudah bekerja sama membangun jaringan untuk kebutuhan-kebutuhan pembangunan rumah Allah ini. Tetapi ternyata saudara, rancangan Daud, rencana Daud, keinginan, harapan Daud tidak ada dalam agenda Tuhan. Nah saudara, 2 Samuel 7 ayat 12 dan 13 mencatat demikian. "Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya
untuk selama-lamanya. Saudara, sederhananya ya, dengan kata lain Tuhan mengatakan kepada Daud, Daud, bukan engkau yang akan membangun rumah bagiku, tetapi anakmu, keturunanmu saat engkau sudah mati. Jadi saudara, Daud tidak akan pernah bisa melihat rumah Allah, bait Allah yang dirindukan, yang diangan-angankannya. Saudara, kalau kita membayangkan sebagai Daud, rasanya pasti tidak nyaman. Ditolak Tuhan. Satu kerinduan yang baik, bahkan mulia. Tetapi Tuhan tidak menghendakinya. Nah saudara, apa respon Daud? Apa respon Daud ketika Tuhan mengatakan bahwa bukan kamu? Atau bahasa kasarnya, Tuhan menolak rencananya, rancangannya, kerinduannya, harapannya, doanya. Saudara, indah sekali. Daud memberikan respon yang patut menjadi teladan bagi kita, patut kita tiru. Dicatat dalam ayat 3 dari 1 Tawarikh 28 tadi ya. Tetapi Allah berfirman kepadaku. Daud mengatakan itu kepada semua orang yang mendengarnya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Saudara, Daud mengenal betul isi hati Tuhan. Dia memiliki kedekatan yang akrab dengan Tuhan. Karena itu, penolakan Tuhan atas rancangannya, dia hayati dengan introspeksi diri, menengok dalam dirinya, melihat kenyataannya diri, kenyataan dirinya. Ya, dia seorang prajurit. Perang demi perang telah dilaluinya. Kerajaan demi kerajaan telah dikalahkannya. Prajurit, raja musuh telah dibunuhnya. Dan dia tahu, dia menyadari Allah tidak ingin rumahnya dibangun oleh tangan yang sudah berlumuran darah karena perang. Daud menyadari siapa dirinya, dan Daud rela menerima penolakan Tuhan. Nah saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan kita? Saudara, apakah ketika Tuhan menjawab tidak atas doa-doa kita, atas kerinduan kita, harapan kita, permohonan kita, kita responi seperti Daud yang introspeksi diri, melihat, menyadari siapa diriku di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita jujur, belajar jujur atas realita kita sebelum kita menuntut Tuhan untuk menerima permohonan kita, doa kita, harapan-harapan kita. Apakah kita sudah cukup hidup saleh sehingga kita diberi keberanian untuk menolak godaan dan cobaan? Apakah kita sudah hidup cukup dekat dengan Tuhan sehingga kita bisa tahu dan mengenal isi hati Tuhan? Apakah kita sudah cukup mengerjakan talenta yang Tuhan karuniakan kepada kita dengan tekun dan setia? Apakah kita sudah mengerjakan mandat yang Tuhan percayakan kepada kita dengan kasih dan cinta? Saudara, mari kita berfokus. Jangan pada kepentingan, keinginan, harapan, dan jawaban-jawaban doa Tuhan. Tapi mari kita berfokus kepada kenyataan diri kita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita berfokus pada karya Allah dalam Kristus yang sudah memanggil kita menjadi bagian dari karya keselamatannya. Dengan demikian,
ketika kita berfokus kepada karya keselamatan Kristus dalam hidup kita itu, kita bisa merespon dengan baik segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita abaikan ego kita. Sebaliknya, mari kita kerjakan bagian Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan menjadi bagian kita. Kita berdoa. Tuhan, Bapa kami ada di surga, kami bersyukur. Karena di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh semakin mengenal Engkau. Melalui berbagai peristiwa, melalui berbagai kejadian, melalui berbagai pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami Tuhan bentuk sedemikian rupa untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang mau mengenal dan dekat dengan Engkau. Tuhan, mampukanlah kami, tolonglah kami, supaya kami hidup senantiasa tidak berfokus pada ego kami, tetapi berfokus pada karya Tuhan dalam hidup kami. Karya Kristus yang telah memanggil kami menjadi bagian dari karya keselamatan-Mu. Untuk kami mengerjakan bagian kami yang Tuhan sudah percayakan. Mampukanlah kami Tuhan, mampukanlah anak-anak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.